Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Pos Talk yang menjumpai Anda. Tetap bersama saya, Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Kita topiknya beralih ke bagaimana persoalan sampah gitu, yang ya masih menjadi big problem, terutama di Denpasar, kemudian Badung, dan daerah-daerah lain di daerah selatan ini. Sampah masih belum tertangani dengan baik. Saya akan mewawancari anggota DPR di Kota Denpasar, dari PSI ini yang baru juga dilantik, sudah terpilih kembali, Bapak Agus Surijaya. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Agus. Swastiastu, selamat pagi, ya. Pak Nyoman Winata, apa kabar? Kabar sehat ya, Bagus ya. Sehat. Selamat dulu ya, sudah terpilih kembali untuk periode yang kedua ya, proses pemilu kemarin 2024. Sudah di komisi berapa belum ya? Belum masih selesai pelantikan itu masih ada pembentukan fraksi, alat kelengkapan dewan. Ini kita punya waktu sebulan, Pak. Jadi setelah itu baru kemudian kita bisa kerja dengan maksimal. Ya, karena sudah pernah 5 tahun di DPRD dan juga saya lihat aktif sekali untuk bagaimana memberikan solusi-solusi terhadap persoalan masyarakat. Nah, kita ngomongin masalah sampah nih, Pak Agus ya. Kalau harus kita jujur akui, sampai sekarang belum tertangani, Pak Agus. Pak Agus melihatnya gimana sih masalah sampah di Denpasar ini sampai hari ini? Sudah lebih baikkah atau tambah jadi problem yang tambah memburuk, katakanlah begitu? Sebenarnya gimana? Ya, sebetulnya kalau mengenai sampah, secara garis besar ya, Pak Nyoman Winata, satu hal yang harus kita pegang dulu bahwa tidak ada satu program pun yang akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada partisipasi aktif dari publik. Bahkan jika itu program di kelompok terkecil pun di masyarakat, misalnya di Banjar atau komunitas, tanpa partisipasi seluruh anggota komunitas itu nggak akan berjalan. Nah, kalau dikaitkan dengan pengelolaan sampah kita di Denpasar, yang harus kita akui belum maksimal diselesaikan masalahnya. Ini kan sebetulnya ada 3 proses ya, secara garis besar ada penanganan di hulu, ada distribusi, ada bagaimana penanganan di hilir. Nah, pemerintah kita sudah menggalakkan penanganan sampah berbasis sumber. Itu artinya di hulu. Nah, dilanjutkan dengan Perda 8 2023 tentang bagaimana itu sampah di hulu harus ditangani. Artinya ada perlu partisipasi aktif masyarakat kita untuk mau taat melaksanakan itu, mau kemudian melakukan pemilahan, sehingga dari pemilahan itu sampah yang keluar dari rumahnya itu lebih sedikit volumenya. Tentu kalau sampah yang keluar dari setiap rumah ini lebih sedikit volumenya, akan lebih memudahkan dalam proses pengolahannya. Dan apabila pemilahan ini dilakukan dengan tertib dan teratur, maka di tempat-tempat penanganan, tempat-tempat pengelolaan pun juga tidak akan kesulitan. Yang kendala misalnya sekarang adalah sampah keluar jadi satu, sehingga di TPS 3R, TPST perlu waktu lagi untuk memilah. Otomatis polusi juga akan terjadi sebagai dampaknya, karena polusi sampahnya bau, ya? jadi busuk, telat ini disortir, telat dipilah gitu ya, karena tenaga pemilah yang mungkin terbatas. Nah, jadi memang perda sudah dibuatkan, terus kemudian sense of urgency masyarakat juga harus ditumbuhkan. Nah, saya melihat upaya pemerintah dengan menutup depo, salah satunya yang di Lumintang, dijadikan skateboard park, itu satu hal yang bagus, karena akhirnya ada tempat untuk aktivitas masyarakat. Yang kedua, ada sense of urgency tadi, untuk bagaimana ini kalau sampah sudah tidak bisa buang di sana, apa yang harus kita lakukan. Nah, kan nanti yang selanjutnya di Gunung Agung akan dijadikan puskesmas juga ya, depo itu. Artinya kan itu juga akan jadi keterdesakan kita bersama ini untuk buang sampah itu kemana. Nah, itu yang saya lihat untuk di hulunya. Untuk kemudian di distribusi ini perlu ketegasan dari setiap lembaga, setiap badan, baik itu di adat maupun swasta atau komunitas-komunitas yang memang melakukan usaha di pengelolaan sampah itu. Jadi
bagaimana mereka kemudian bisa membuat masyarakat itu mau mengeluarkan sampah sesuai jadwal seperti yang diharapkan pemerintah. Itu kan ada jadwal organik kapan, anorganik kapan. Nah, itu yang perlu ketegasan. Cuman seringkali karena kita di Denpasar ya, saya bilang yang ngambil sampah ini ya tidak lain juga saudara-saudara kita sendiri, petugasnya itu, sehingga kadang-kadang merasa aduh kalau enggak diambil ini enggak enak nanti gitu ya, sehingga akhirnya terpaksa diambil belum dipilah, ingat berat hati belum dipilah. Kan ini yang harus ditekankan untuk ketegasan ini, Pak Nyoman ya, bahwa walaupun ya ini memang masih ada hubungan satu desa, satu keluarga, tapi ketegasan itu dibutuhkan supaya aturan ini berjalan dan kemudahan terjadi. Nah, di sisi hilir ya pemerintah harus segera mencari jalan keluar ya, dengan kemarin TPST kita akhirnya pihak ketiga yang melakukan pengelolaan itu ternyata tidak mampu dia. Jadi di sosialisasi awal dia menyatakan bahwa dia akan mampu menyerap semua volume sampah per hari di Denpasar ya, kalau nggak salah antara 800 sampai 1.200 ton per hari. Dan itu per Mei 2024 seingat saya akan ada tipping fee 100.000 per ton. Cuman kalau ini dia tidak berhasil serap misalnya 800 saja, tidak berhasil dia serap, ini kan masalah baru. Kita bayar, tapi sampahnya nggak diambil. Sampahnya hanya terserap 30% dari total harian yang kita punya. Ini kan masalah baru, sisanya ini kemana? Sudah kita bayar, sampah kita tidak selesai. Jadi langkah pemerintah untuk menghentikan kerjasama dengan pihak tersebut ya tentu sudah tepat. Cuman bagaimana langkah selanjutnya untuk menyelesaikan ini? Bahkan jika dibutuhkan insinerator pun ya itu harus segera juga dipikirkan. Walaupun mungkin dari setiap proses pengolahan sampah pasti ada dampak negatifnya. Ya kan? Tidak mungkin tidak ada dampak negatif, air lindi, bau, kemudian insinerator pun ada dampak negatif. Seperti yang saya baca di media, Swedia sendiri harus mengimpor sampah nih, karena keberhasilannya dia dalam memanfaatkan insinerator dan menjadikan itu sebagai sumber tenaga listrik, akhirnya dia impor sampah. Ini kan masalah juga gitu. Kekurangan sampah intinya. Tapi kalau Pak Agus melihatnya dari kebijakan dari masyarakat, harus kita akui ya, memang belum bagus lah, belum ada pengolahan sampah yang baik ya dari sumbernya. Tapi bagaimana kalau pemerintah sendiri selama ini Kota Denpasar? Karena kita juga mendengar ya dari infrastruktur seperti truk-truknya sudah tua, pengangkut sampahnya. Apakah memang penganggarannya belum ada atau seperti apa untuk penanganan sampah di Kota Denpasar? Kalau penganggaran saya rasa pasti sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada penganggaran, karena itu kan salah satu prioritas juga ya untuk ditangani. Sudah dijadikan prioritas sebenarnya sampah. Pasti jadi prioritas untuk ini, karena kita ibu kotanya provinsi, tentu wajah kita di Denpasar ini harus cantik. Makanya wacana-wacana penutupan TPA Suwung ini kan terus didengungkan, sebab Suwung sendiri juga jadi jantung kota gitu, bukan lagi daerah Suwung gitu, bukan lagi daerah yang sepi, pinggiran gitu. Jadi, karena itu juga jadi daerah pariwisata sekarang ya. Makanya saya yakin prioritasnya sudah maksudnya saya yakin itu sudah jadikan prioritas pemerintah. Cuman eksekusinya wajib dilakukan lebih cepat. Nah, harapan saya kemudian pada proses saat ini dengan pemilahan berbasis sumber di hulu ini kita maksimalkan, maka pemerintah juga bagaimana caranya supaya sosialisasi penanganan sampah berbasis sumber ini itu yang dilakukan harus ya terstruktur seperti istilah-istilah politik lah, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi jangan hanya berhenti sampai di tingkat pemerintah, misalnya di desa, di Banjar, dan itu hanya dilakukan mungkin sesekali. Justru harus berkala ini. Yang kedua, bagaimana juga sosialisasi itu dan penekanannya ada di bagian komunitas yang bertugas untuk mengambil atau mengangkut sampah ini. Artinya seperti pihak swakelola sampah, bank sampah, kemudian tugas TPS 3R yang memang mengambil sampah ke rumah-rumah, ya itu juga harus melakukan sosialisasi dan berani untuk menindak tegas kalau misalnya jadwal sampahnya tidak sesuai. Karena kan
itu akan memudahkan mereka juga bekerja. Itu harapan saya. Ya, berarti di sini sebenarnya perlu apa? Penegakan aturan yang tegas. Bila perlu ya ada sanksi yang tegas juga harusnya ya, untuk menumbuhkan rasa disiplin pengolahan sampah gitu ya. Betul. Kalau sanksi sudah disediakan di perda tersebut, cuman sekali lagi kan selama sense of urgency itu tidak muncul di masyarakat, ini tidak akan berjalan maksimal. Contoh sederhananya misalnya pada saat COVID kemarin, bagaimana Denpasar bisa jadi salah satu yang pertama mencapai 100% kan? Karena ada sense of urgency, sosialisasi dari pemerintah itu bagus, sehingga masyarakat punya dorongan untuk segera divaksin. Nah, dorongan ini yang sekarang jadi PR kita bersama untuk tumbuhkan. Karena sampah ini sampai sekarang dianggap bukan hal yang penting sekali, tapi kalau ada di rumah kita masalah. Jadi gitu. Masalah gitu ya. Udah asal tidak di rumah saja gitu, mau di jalan, mau di mana gitu. Jadi ada istilahnya orang-orang sekarang itu yang kemarin saya sempat baca itu, dia bilang ada backyard syndrome di dalam pikiran setiap warga masyarakat kita. Rumah kita harus bersih, halaman rumah kita harus bersih, terserah, yang penting rumah saya bersih gitu kan. Nah, ini kan jadinya masalahnya adalah kemana. Terus yang juga harus dipikirkan ya Pak Nyoman, kita di Denpasar ini atau di Bali, dulu secara tradisional, secara budaya, ya minimal pembagian fungsi rumah kita ada halaman, rumah induk, halaman belakang. Halaman belakang ini kita gunakan untuk melihara ternak, entah ayam, babi, sapi. Kemudian sampah-sampah itu ditanam di bambang, kan gitu. Di tebo ya, ada tebo di belakang rumah untuk buang sampah organik. Jadi sisa makanan ke ternak, sampah organik sisa sembayangan atau yang daun-daun itu ditanam di bambang. Dan seiring perkembangan kemudian kita pariwisata meningkat, terus kemudian masuknya warga dari luar Denpasar yang membutuhkan tempat tinggal, akhirnya banyak tebo-tebo dikontrakkan untuk jadi banyak rumah. tebo yang dilepas dijadikan rumah, dikontrakkan bahkan dijual. Sehingga akhirnya ini tradisi kita untuk buang sampah di tebo itu yang sebetulnya bisa jadi kompos, bisa jadi makan ternak, sehingga sampah ini yang keluar rumah sedikit. Nah, begitu tebe ini dihilangkan, sampah yang harusnya ke belakang jadi ke depan. Ini kan juga sebetulnya sampah di depan rumah itu sudah membuat pemandangan rumah tidak baik juga. Makanya begitu di depan rumah mulai berpikir gimana ini sampah cepat diangkut. Jadi itu perkembangan teknologi juga dengan munculnya plastik ya ini kan juga jadi masalah kemudian. Makanya ini yang harus kita tumbuhkan masyarakat ini, bagaimana keterdesakan kita bahwa kalau ini tidak selesai masalah loh untuk kita. Karena itu yang susah. Ya, itu yang harus jadi PR bersama. Makanya sosialisasi ini harus didengungkan bersama. Bukan masalah ada sanksi atau tidak ada sanksi. Sanksi pasti disediakan, cuman selama keterdesakannya tidak ada, dia tidak akan mau lakukan. Keterdesakan itu artinya merasa bahwa sampah ini persoalan yang harus ditangani gitu harus bersama-sama. Kita tidak bisa menggantungkan diri kepada masyarakat saja atau kepada saya udah bayar sama swakelola sampah, harusnya mereka pungut dong. Itu kan itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Oke, sedikit tentang tebe modern itu juga perlu digalakkan lagi ya sosialisasinya di Kota Denpasar sudah mulai tapi kurang masif, kurang terstruktur, sistematis dan masif. Itu harus dilakukan juga bagus ya. Itu saya sepakat dengan tebe modern, mungkin karena halaman rumah sudah berkurang, terus sekarang kita lakukan tebe modern ini dengan bis ya ke bawah untuk menampung sampah. Itu kan sebetulnya prinsipnya biopori juga seperti itu. Nah, ini memang harus digalakkan dan masyarakat juga harus rela untuk menyediakan itu di rumahnya. Jadi jangan cuma berpikir rumah saya harus bersih, terserah ini mau dibuang kemana, itu kan itu jadi tanggung jawab kita bersama. Baik, sebagai closing statement dari Pak Agus, karena waktu kepada pemerintah, masyarakat gitu ya, bagaimana menyelesaikan persoalan sampah di Kota Denpasar. Jadi kepada pemerintah saya berharap segera memikirkan jalan keluar di penanganan sampah di hilir, sehingga semua sampah-sampah yang jadi permasalahan sekarang ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian kepada warga masyarakat kita di Denpasar,
mari kita sama-sama, karena sampah ini tanggung jawab kita bersama, tidak tanggung jawab satu orang atau tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama kalau kita ingin kota Denpasar ini jadi kota yang bersih dan sehat. Dan selain itu, mari kita lakukan pengolahan sampah berbasis sumber dan kita melatih disiplin untuk mengikuti jadwal keluar sampah, hari-hari keluarnya sampah itu, sehingga akhirnya proses pengambilan sampah, pengolahan sampahnya itu bisa berjalan lebih efektif. Mungkin Baik. itu. Terima kasih Pak Agus Wirjaya atas kembali mengingatkan kita bahwa persoalan sampah ini adalah persoalan kita bersama, tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah, tapi dari masyarakat juga. Terutama bagaimana menjadikan ini sebagai sesuatu yang urgent, harus diselesaikan gitu ya. Kalau tanpa itu, saya kira akan sulit untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan sampah bisa diselesaikan dan kita juga cukup sering, dan mudah-mudahan pemirsa juga tidak bosan ketika kita ngomongin masalah sampah. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.